Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba kita akan membahas tentang persamaan eksponen untuk materi kelas 10 peminatan IPA. Sengaja saya beri tanda tagar 2 pada posisi kanan atas karena ini adalah persamaan eksponen part 2 untuk video saya yang kedua tentang persamaan eksponen. Nah, sekarang nomor 2, kalau kemarin sudah nomor 1. Untuk yang kedua, persamaan eksponen yang akan dibahas yaitu saat A pangkat fx sama dengan A pangkat p, syaratnya adalah cukup fx-nya sama dengan p. Sebagai contoh, misalkan ada soal, jika 2 pangkat 3x tambah 7 sama dengan 2 pangkat 9, maka nilai x yang memenuhi berapa? Nah, cukup mengatakan bahwa pangkatnya dalam angka yang sama, kita nilai A-nya adalah 2, sehingga sisi kirinya adalah si fx sebesar 3x tambah 7, sisi kanannya adalah angka P sebesar 9, dengan syarat fx sama dengan P, maka kita ganti 3x tambah 7 sama dengan harus P-nya kita ganti 9. Kita pindah ruas, diperoleh 9 kurang 7 sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah 2 dibagi dengan 3. Cukup dibagi 2 dan 3. Maka himpunan penyelesaian dari soal nomor 1 pada contoh, saya singkat dengan HP, yaitu 2/3. Nah, bagaimana dengan nomor 2 kalau soalnya jika 3 pangkat 5X dikurang 9 sama dengan kita peroleh angka 243, maka nilai dari 2x tambah 7 adalah, nah, tanpa harus kita obral lagi, yaitu sederhanakan dulu karena angkanya berbeda, yaitu 3 pangkat 5x dikurang 9 sama dengan 243, maka 3 pangkat 5x dikurang 9, 243 adalah 3 pangkat 5. Nah, kita tidak usah lagi definisikan A, fx sama P nya ya. Kita langsung ambil fx nya adalah 5x min 9. Kemudian P nya adalah 5. Nah, kalau pindah ruas, maka 5x sama dengan 5 ditambah 9. Diperoleh angka 14. Sehingga nilai x nya sendiri 14 dibagi 5. Yang dipinta adalah 2x tambah 7. Nah, 2x tambah 7 artinya 2 dikali 14/5. Karena penyebutnya 5, angka 7 ini kita ganti dengan 35/5. Walaupun 35 bagi 5 hasilnya 7, penyebutnya harus tetap sama ya. 2 kali 14, 28. Nah, kita jumlahkan dengan angka 35, maka diperoleh 63. Kita letakkan hasilnya di sini 63/5, sehingga himpunan penyelesaiannya 63 dibagi 5. Kita kurung Kurawah. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 di sini kalau bertemu dengan jika nilai 5 pangkat x kuadrat plus 3x plus 7 sama dengan 5 pangkat 11, maka nilai 2x tambah 3 saat x-nya kurang dari 0 adalah berapa? Nah, di situ 5 pangkat x kuadrat plus 3x plus 7 sama dengan 5 pangkat 11. Tanpa saya definisikan A, fx, dan p, kita langsung ya. Nah, syarat yang harus terpenuhinya, pangkat x kuadrat plus 3x tambah 7, nilainya harus sama dengan 11. Ketika pindah ruas, x kuadrat plus 3x plus 7, saya kurang 11 dapat 0. X kuadrat plus 3x dikurang 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, diperoleh x kuadrat adalah perkalian x dengan x. Cara belakang untuk membaca faktor, cukup lihat dari konstantanya dulu ya. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 4, kalau dikurang hasilnya adalah 3. Nah, sisi lain 4 itu perkalian 1 kali 4 dan 2 kali 2. Ternyata yang menghasilkan selisihnya 3 adalah ini ya, 4 dikurang 1 adalah 3. Maka diperoleh, supaya dia plus 3,
plus 4 dan min 1. Jadi 4 dikurang 1 dapat 3, 4 dikali min 1 dapat min 4 gitu. Nah, kalau sudah, ini harus sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0, dan yang kedua X min 1 sama dengan 0. Pindah ruas, X sama dengan min 4 dan X sama dengan 1. Oke, HP-nya ini ya. Tetapi saat X kurang dari 0, yang kita ambil adalah yang ini. Maaf, ini positif ya. Dan yang kita ambil adalah ini. Oke, sebesar X sama dengan min 4. Ada ralat, bukan X sama dengan 1, melainkan X sama dengan min 4. Karena kalau kurang dari 0, yang diambil adalah yang negatif. Maka nilai 2X ditambah 3, 2 dikali min 4 ditambah 3, 2 kali min 4 adalah min 8 ditambah 3, hasilnya minus 5. Jadi jawaban nomor 3 adalah minus 5. Saya ralat lagi ya, jangan ambil yang 1 karena dia sudah ada syaratnya, yaitu X nya kurang dari 0. Oke, kita ke nomor 4. Jika nilai himpunan penyelesaian 3 pangkat X kuadrat plus 6X min 1 sama dengan 1/729 adalah A dan B. Ada syaratnya ya, A kurang dari B. Nah, nilai dari akar 4A kuadrat plus 12AB tambah 9B kuadrat adalah berapa? Nah, dari sini kita dapat 3X kuadrat ditambah 6X saya kurangi 1 sama dengan 1/729. Nah, ini kita ubah 1/3 pangkat 6. Kita naikkan ke atas 3 pangkat minus 6. Maka ketika tiganya sudah sama, kita ambil syaratnya langsung ya. Kita abaikan dulu yang definisi A, Fx, dan P. Saya akan langsung ambil Fx sama dengan P. Fx-nya adalah X kuadrat plus 6X min 1. Pangkat yang kedua adalah minus 6. Ketika dipindah ruas, maka diperoleh X kuadrat plus 6X dikurang 1 tambah 6. Maka dapat angka X kuadrat plus 6X tambah 5. Ketika difaktorkan menjadi X plus 3, maaf, X plus 5, kita kalikan dengan X plus 1. Karena berapa kali berapa 5, kalau dijumlah hasilnya dapat 6. Jadi X kuadrat ditambah X tambah 5X adalah 6X. 5 kali 1 adalah 5. Nah, di sini X tambah 5 sama dengan 0, dan X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan minus 5 dan X sama dengan minus 1. Itu untuk nomor 4 penyelesaian X dan X sebanyak 2, yaitu min 5 dan min 1. Tapi di sini dianggap sebagai A dan B. Syaratnya yang lebih kecil adalah A, yang lebih besar adalah B. Antara min 1 dengan min 5, min 5 lebih kecil, maka kita anggap A min 5 dan B-nya adalah min 1. Karena nilai min 1 lebih besar daripada min 5. Yang dipinta ini akar dari 4A kuadrat 12AB ditambah 9B kuadrat akan menghasilkan angka 4 dikali min 5 kuadrat ditambah 12 kali min 5 kali min 1 tambah 9 dikali min 1 kuadrat. Min 5 kuadrat 25. 4 kali 25 ditambah 5 kali 1 5 kali 12 langsung 60, karena min kali min adalah positif, sedangkan ini adalah 9. Nah, akar dari 100 ditambah 69, maka diperoleh akar 169, hasilnya 13. Nah, nomor jawaban 4 menghasilkan angka 13, dan jangan sampai terbalik ya. Dimana kalau dia punya syarat, maka syarat yang harus terpenuhinya disesuaikan dengan hasil dari faktornya. Karena kalau sampai terbalik nilai A dan nilai B nya, maka tidak akan menghasilkan angka ini lagi. Bisa jadi angka yang salah, jika jawabannya salah bisa bermasalah nanti. Oke, kita akan nomor 5. Jika nilai yang memenuhi persamaan 2 pangkat 2x plus 3/4 sama dengan 8 akar 2, maka bernilai X. Tentukan nilai dari 8X dikurang 13. Nah, kita jawab ya. 2 pangkat
2x tambah 3 dibagi 4, nilainya harus sama dengan 8 akar 2. 8 ini kita urai menjadi 2 pangkat 3, akar 2-nya adalah 2 pangkat setengah. Ketika dikali, pangkatnya dijumlah, 3 ditambah setengah. Nah, 3 tambah setengah diperoleh angka 3 kali 2, 6, tambah 1, 7/2. Nah, sehingga persamaannya adalah 2x tambah 3 per 4, nilainya harus sama dengan 2 pangkat 7/2. Ketika duanya sudah sama, kita ambil langsung syaratnya ya, fx sama dengan p. Fx-nya 2x plus 3, saya bagi 4, sama dengan 7/2. Nah, kalau saya kali silang, maka akan mendapatkan 2 kali 2x tambah 3, sama dengan 7 dikali 4. 2 kali 2 adalah 4x, ditambah 2 kali 3 adalah 6, 7 kali 4 adalah 28. Maka 4x sama dengan 28 dikurang 6 menghasilkan angka 22. Nah, otomatis nilai x-nya 22 dibagi oleh 4. Kita bagi 2, diperoleh 11/2. Nah, sekarang nilai dari 8x dikurang 13. 8 dikali 11/2 dikurang 13. 8 kali 11, 88 dibagi 2 dikurang 13 akan menghasilkan 44. Hasil dari 88 bagi 2 saya kurangi oleh 13, nanti akan mendapatkan angka 31. Itu jawaban dari nomor 5. Nah, nomor 6, jika himpunan penyelesaian dari akar 3 7 pangkat 7x tambah 4/2 sama dengan 343 adalah 2a tambah 1, maka besar nilai dari akar 8a tambah 5 adalah berapa? Nah, sekarang kita pelan-pelan ya. Di situ akar 3 dari 7 pangkat 7x ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 343. Kita urai yang ini, 7 pangkat 3. Nah, kalau dia punya akar 7 pangkat 7 pangkat 7x tambah 4, kita bagi 2, kita pangkatkan lagi sepertiga, hasilnya harus 7 pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat eksponen sebelumnya, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Jadi 7 pangkat 7x tambah 4 kita kalikan 1 adalah 7x tambah 4 dibagi sama 6, sama dengan 7 pangkat 3. Ketika 7-nya sudah sama, maka ambil syaratnya langsung boleh. 7x tambah 4 dibagi 6 sama dengan sebesar 3. Maka 7x tambah 4 sama dengan 6 kali 3. 7x tambah 4 sama dengan 18. 7x sama dengan 18 kita kurangin 4, diperoleh angka 14, maka x-nya dapat 14 bagi 7 sebesar 2. Nah, himpunan penyelesaiannya sudah dapat sebesar 2, tapi di dalam soal dinyatakan dengan 2a plus 1. Nah, dalam soal himpunan penyelesaiannya adalah sebesar 2a tambah 1, tapi kita sudah dapat mengintegrasikan nilainya jadi 2 sama dengan 2a tambah 1. Jadi nilai x adalah merupakan himpunan penyelesaian sebesar 2, tapi dianggapnya sebagai 2a plus 1 ya. Nah, maka 2a sama dengan 2 dikurang 1, hasilnya 1. A-nya 1 bagi 2. Kita gantikan kemari. Maka nilai dari akar 8a ditambah 5, substitusikan nilai A-nya adalah setengah. Akar dari 8 kali setengah ditambah oleh 5. 8 kali setengah adalah 4, ditambah dengan 5 adalah akar dari 9. Akar 9 nilainya adalah 3. Nah, hasil nomor 6 sendiri menghasilkan nilai 3, dan hati-hati menyederhanakan kalimatnya.